Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Candi Mulyo yang kami hormati, tak lupa kepada Dewan Guru SD 1 Negeri Candi Mulyo yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga di hari ini saya bisa melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD ini. Salam dan sholawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir maupun di dunia ini. Untuk yang selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Diseminasi ini adalah praktek aksi nyata yang akan saya sebarkan di SD ini. Bukan berarti saya lebih tahu dulu, tapi saya hanya menularkan ilmu, menularkan sedikit ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Dan nantinya semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan sebisa mungkin bisa diterapkan di SD kita. Langsung saja nggih, untuk diseminasi ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 8. Oke. Sebelum kita mengenal apa itu budaya positif, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dimaksudkan di sini adalah sebagai pendidik kita hanya bisa menuntun anak. Sebenarnya anak itu ibarat kertas yang putih, itu sudah ada coretan-coretan, tapi itu hanya samar-samar. Kalau dulu saya mengira bahwa anak itu selembar kertas yang bisa kita isi dengan coretan kita sesuka hati kita, nggih. Namun di sini sebenarnya kembali ke kodrat alam, itu anak adalah selembar kertas yang mempunyai garis-garis dan tugas kita adalah menebalkan garis-garis yang ada pada anak, yaitu dengan menuntun. Kalau menuntun itu kan mengikuti anak, nggih, Bapak Ibu. Misalkan anaknya jalannya pelan, ya kita mengikuti pelan. Tidak yuk langsung jalan lari, itu kan otomatis anak akan terseret. Kalau anaknya jalannya kencang, berarti kita pun mengikuti agak sedikit kencang atau cepat. Nah itu anak versi menurut KHD. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian, nah ini budaya positif. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan tadi yang disampaikan oleh KHD, itu kita harus mempunyai alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita bahas banyak. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk pelajar Pancasila dengan memberi contoh atau ngarso sung tulodo dan melakukan habituasi atau pembiasaan yang konsisten di sekolah. Konten ini ini saya ngeprint copy paste. Nggih. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini adalah selain kita menerapkan budaya positif di sekolah, tujuannya untuk anak, kita harus memberi contoh dulu, karakter yang baik, memberikan suri tauladan yang baik dulu pada anak. Misalkan anak disuruh berangkat pagi, ya otomatis kita harus memberikan contoh
Kita berangkat lebih awal dulu. Anak disuruh menjaga kebersihan, kita juga memberikan contoh dulu kepada anak-anak. Ini budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah. Ini kaitannya nanti dengan keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kemudian konsep utama disiplin. Nah, disiplin untuk kita bisa melaksanakan budaya positif ini ada beberapa yang harus kita pahami. Budaya positif itu konsepnya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata-kata ini, atau mungkin itu kata-kata baru. Mari kita pahami bersama-sama. Saya juga sedang belajar mencoba memahami. Pemahaman saya juga nanti akan berkembang apabila ilmu ini saya tularkan. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini kembali lagi kontrol guru. Kita mempunyai siswa yang harus kita tuntun, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan mereka. Mereka tidak bisa menyesuaikan guru, namun gurulah yang memberikan contoh menyesuaikan mereka. Dengan seperti itu secara tidak sengaja kita sudah memberikan contoh kepada anak dalam memperhatikan anak didiknya. Kemudian ini perubahan paradigma belajar bukan berarti merubah pembelajaran di kelas ya. Ya salah satunya itu, namun perubahan yang lebih positif. Kemudian nah di sini ada tentang apa ya? Amati permainan teori kontrol berikut ini. Nanti Bapak Ibu akan mencoba memecahkan permainan ini, bukan memecahkan nggih. Bersama kita bermain, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda nanti akan sebagai A dan teman Anda sebagai B, atau begitu juga sebaliknya. Anda misalkan memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Tidak tahu apa itu nggih. Misalkan berlian ataupun apa, lah silakan kalian pegang, Bapak Ibu pegang, kemudian temannya disuruh membuka. Kira-kira, misalkan Pak Tarno atau Bu Deni itu mau disuruh buka, dengan membujuknya atau dengan mengancam atau dengan gak buka porang, ngeten misalkan, kira-kira dia mau atau tidak? Tidak mau. Ya. Oh ya, ternyata Bu Deninya tidak mau, sudah dirayu. Sudah, tapi tidak mau. Diberi hadiah Pak, 100.000 Pak. Kira-kira mau atau tidak? Tidak mau. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bu Deni, kenapa Bu Deni itu kok tidak mau membuka apa yang ada di tangan? Rahasia. Itu kaitannya dengan prinsip diri sendiri. Nah, seperti itulah yang terjadi pada anak kita. Anak kita akan mau membuka dengan sendirinya, dengan keikhlasannya. Itu perlu kontrol dari guru. Kita tidak harus gak buka apa, mengancam, itu pasti tidak mau. Memberi hadiah, mungkin dia akan membuka, tapi dengan harapan karena diberi hadiah. Seperti itu nggih. Nah, bagaimana caranya anak ini bisa mau membuka tangannya sendiri tanpa ada godaan dari luar. Itu seperti itu. Ini untuk kontrol. Kemudian ilusi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini tadi adalah ilusi dari yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser tentang penelitian terhadap posisi kontrol seorang guru. Ilustrasi tadi menggambarkan ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu tidak harus
selamanya diberi hukuman, diancam, dan sebagainya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setuju nggih, niki nek ada penguatan yang positif itu lebih bermanfaat dan efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau ini cenderung tidak, karena kita membuat anak merasa bersalah tidak membuat mereka jadi manut sama kita. Nggih. Ini malah nanti jadinya anak jadi merasa bersalah dan minder. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkadang yang terjadi pada diri kita, terutama saya sendiri. Itu saya juga sering melakukan ini, memaksa anak sehingga karena sudah sudah tidak punya ide lagi, sehingga langkah terakhir adalah memaksa. Ini yang harus dihindari. Untuk teori memang indah nggih, tapi untuk prakteknya kita belajar bersama-sama. Susah nggih. Kemudian untuk disiplin positif. Kalau tadi paradigma belajar perubahan belajar nggih, kalau ini adalah kaitannya dengan disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu di kelas maupun di sekolah sudah melaksanakan disiplin positif. Namun tidak ada salahnya kita bahas bareng-bareng. Apa itu disiplin nggih? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina nggih niku yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ada belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, dalam budaya kita terutama dalam kehidupan di sekolah ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini biasanya yang berkembang di anak-anak kita juga seperti itu, bahwa saya disiplin itu saya harus patuh gitu nggih, manut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini biasanya juga saya sendiri yang ketidaknyamanan, misalkan nyong nek orang saya kalau tidak berangkat gasik saya tidak enak dengan kepala sekolah. Nah, itu rasa ketidaknyamanan di situ. Sehingga disiplin positif ini tidak hanya cuma siswa, tapi guru nanti diharapkan bisa mengembangkannya untuk dirinya sendiri. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin ke tujuannya tidak untuk tujuan yang mulia. Kalau tujuan yang mulia berarti seperti tadi nggih, tangannya bisa membuka sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Kemudian makna disiplin yang sebenarnya nih nggih. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah sebenarnya mengontrol diri kita sendiri, mana yang harus saya lakukan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus saya jauhkan. Nah, itu adalah mengontrol diri sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau kita memakai helm, memakai helm kan adalah sebagian orang nanti tidak ditilang sama polisi. Padahal sebenarnya kalau kita sendiri menyadari bahwa memakai helm itu memang untuk keselamatan. Jadi meskipun itu tidak ada polisi ataupun ada, tetap kita menjaga untuk keselamatan diri kita. Nah, itulah keselamatan itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan nanti yang akan anak-anak kuasai untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada banyak, ada keselamatan, misalkan memakai masker, Memakai masker itu kan nilai kebajikannya untuk kesehatan. Jadi bukan karena diperintah guru, bukan karena diperintah dokter, seperti itu.
Kemudian, nah ini kaitannya dengan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia itu tadi ada kaitannya dengan yang nilai kebajikan ini. Kita memahami anak tidak cuma dari sisi anak harus disiplin, tapi anak itu pada dasarnya mempunyai 5 kebutuhan dasar seperti guru, seperti manusia itu juga ada. 5 dasar itu realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap anak pun juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan ada anak yang melanggar peraturan, kita tidak harus langsung menghukum anak. Kita harus tahu alasannya dulu. Nah, untuk mengetahui alasan-alasan ini kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu yang terdiri dari ini. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Nah, di sini di sekolah kita terkadang ada anak yang melanggar peraturan, itu dilihat dari latar belakangnya. Mungkin anak itu di rumahnya kurang kasih sayang, atau mungkin dia mengganggu temannya karena dia ingin mendapat pengakuan. Itu nanti kaitannya dengan cinta kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian ada lagi karena dia memang senang, iseng-iseng suka mengganggu teman, itu untuk memenuhi kesenangannya. Kalau kita mungkin memenuhi kesenangan ibu-ibu di mall, Bu Ayi jalan-jalan ke mall, nah, itu memenuhi kesenangan. Kalau anak mungkin mengganggu temannya atau mungkin bermain bola. Nah, seperti itu. Nah, tugas dari kita itu menuntun anak biar anak jangan sampai terjerumus seperti itu. Kemudian di sini nanti ada contoh kasus, silakan nanti Bapak dan Ibu guru bisa urun rembuk memecahkan masalah. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Agus ini kurang ajar. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba seumpamanya jenengan bayangkan di kelas ada anak yang suka merebut, ada temannya bawa terus diambil lari, besoknya lagi seperti itu. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, dari kelas 1 sendiri. Akan apa? Anaknya akan diapain, Bu? Ditegur. Yang pertama dulu pasti jenengan langsung bimbing. Oh, ditegur dulu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, diapakan? Ditanya. Ya, ada lagi apa misalkan? Ya, berusaha mencari latar belakang. Ya, itu yang paling bagus ya, Bu. Kita tidak harus langsung menegur anak, memarahi. Kamu itu berkali-kali seperti itu, dari kemarin kayak gitu, sekarang seperti ini lagi. Itu jangan sampai seperti itu. Kita mencari latar belakangnya dari si anak ini dulu. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, jadi ataukah dia memang iseng? Lah, kalau kita mempunyai beberapa beberapa lima yang tadi kebutuhan ya, melihat dari kebutuhan dasar manusia itu kemungkinan 5 kemungkinan yang Agus lakukan itu kalau dilihat dari survival itu bertahan hidup, kemungkinan Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal untuknya. Itu kalau dilihat dari bertahan hidup. Kemudian kalau untuk love dan belonging ini adalah cinta kasih. Ini mungkin Agus ingin mencari perhatian
dengan dia mengambil milik temannya, Agus akan menjadi diperhatikan oleh temannya. Kemudian ya, kalau yang ketiga, power itu merasa memiliki kekuasaan di kelas. Seperti Yaris misalkan, dia kan seolah-olah mempunyai kekuatan, power. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kalau ini Yaris sekali. Kalau yang keempat, kebebasan. Agus merasa bekal yang dia, ini kok nggak jelas. Intinya Agus ini akan merasa dia itu menjadi bebas kalau dengan melakukan dengan apa yang dia inginkan. Karena kemungkinan di rumah dia dikekang, sehingga dia melampiaskannya di sekolah. Kemudian untuk kesenangan, Agus hanya iseng dan ingin dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu tadi yang untuk kesenangan. Jadi monggo untuk disiplin positif ini nanti bisa diterapkan di kelas, lebih memahami karakter anak, tidak harus langsung kita menegur, tapi tahu latar belakang dari si anak ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kaitannya dengan si Agus tadi ya. Setiap anak melakukan sesuatu meskipun itu salah, pasti dia memiliki tujuan. Begitu juga dengan kita. Kita juga pernah sering berbuat kesalahan, tapi kesalahan kita pasti ada tujuannya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia ini menurut Dr. William yang tadi. Namun begitu motivasi itu ada baiknya, motivasi itu dari diri kita sendiri, bukan dari eksternal. Kalau yang dari motivasi dari eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini untuk yang motivasi yang eksternal, kaitannya yang tadi saya melakukan, mau membuka karena harus ada ini, harus ada ini. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ini penghargaan. Ini saya pernah dengar dihukum karena penghargaan, itu berarti dia mau melakukan sesuatu biar tidak dihukum karena biar mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi internal, ini adalah tujuan disiplin positif yang akan kita capai untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak adalah motivasi internal yang berada dari diri kita sendiri. Lah, untuk mengembangkan anak seperti ini, otomatis kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini bagi saya memang sulit, terus terang, untuk melaksanakan di kelas sendiri ya. Untuk karakter anak gondang itu memang radi angel. Tapi guru kan punya punya ilmu yang bisa kita terapkan. Lah, kaitannya tadi dengan disiplin positif, kita jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu apa itu hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi, misalkan apa perbedaannya. Nek dilihat secara hampir sama hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman apa? Ada yang tahu mungkin? Hampir tapi berdasarkan apa yang kesepakatan. Kalau hukuman, salah nyolong pitek ya 5 tahun hukuman. Nggih, langsung. Iya. Iya. Nggih. Ya, kalau hukuman biasanya karena melanggar peraturan dan terjadi pada saat itu. Misalkan anak terlambat, kamu terlambat berdiri di depan kelas. Nah, itu pada saat itu langsung Namun kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Misalkan kalau kamu nanti datang terlambat, misalkan datang 15 menit terlambat, nanti kamu konsekuensinya tidak istirahat waktu 15 menit ini untuk mengganti yang tadi kamu terlambat. Itu konsekuensi Jadi beda dengan hukuman. Ini ada contoh lari mengelilingi lapangan, ini adalah hukuman. Terus
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalkan dia coret-coret di tembok, otomatis konsekuensinya dia membersihkan, menghapus. Kemudian disuruh push up 15 kali karena dia melanggar. Nah, itu hukuman. Terus menggantikan kertas teman yang tadi dicoret-coret, itu konsekuensi. Sudah paham nggih Bu antara konsekuensi dan hukuman nggih? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini kaitannya dengan restitusi dan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini materi yang saya senangi nggih, karena kita jadi tahu sebenarnya kita itu berada di posisi mana, dan refleksi sebagai refleksi dan tindak lanjutnya kita nanti akan menjadi di posisi yang mana. Nah, kita mengenal restitusi dulu. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi guru menuntun agar bisa melaksanakan restitusi ini sehingga nanti diharapkan anak mempunyai karakter yang baik. Ya, tujuan restitusi itu pasti itu memperbaiki hubungan. Kalau hukuman tadi pasti akan ada dendam nggih pada anak, pada guru. Kemudian dia hanya manut kalau di depan, tapi di belakangnya dia tidak menaati peraturan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Misalkan kita menawarkan, kamu tadi berbuat salah seperti ini. Kira-kira untuk memperbaikinya kamu mau bagaimana? Nah, seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya mengoreksi diri sendiri, oh kamu memang salah. Salah itu wajar ya, misalkan dia marah menendang tempat sampah karena dipoyoi, nah itu wajar. Kita bisa menyampaikan anak bahwa manusia memang normal ya, seperti itu ada. Namun kita kembali lagi agar anak itu tidak sampai terjerumus melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Kemudian yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahaminya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak melalui tindakan yang diberikan kepada anak, tapi kita sedang mencetak karakter anak. Restitusi itu menguatkan, tidak menguatkan itu berarti menyematkan identitas sukses pada anak. Kalau hukuman itu menyematkan identitas gagal kepada anak. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ini misalkan anak melakukan kesalahan kemudian kok dia tidak bisa memperbaiki diri, ini sebagai guru kita bisa untuk menuntunnya, membantunya bagaimana, apakah perlu bantuan agar kamu bisa lebih baik lagi. Misalkan seperti itu. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada anak yang salah, dia merasa bersalah, kemudian dia takut untuk kembali ke kelas. Nah, bagaimana caranya guru itu memberikan rasa kepercayaan diri biar dia bisa lagi kembali kepada kelompoknya, namun dengan sudah memperbaiki diri agar tidak melakukannya lagi. Ini untuk makna dari restitusi. Restitusi ini di atas konsekuensi. Kalau konsekuensi juga masuk dalam identitas sukses. Kalau yang identitas gagal itu hukuman. Ya, ini antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan itu
segera kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas yang dibangun adalah rasa tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini dimaksudkan perbedaan seperti ini, maksudnya begini Bu. Kita nanti kalau membuat peraturan kelas sebisa mungkin jangan ada kata dilarang ngeten nggih. Tapi menggunakan kata yang positif. Yang penting di sini keyakinan kebajikan, nilai kebajikan yang dituju ada. Misalkan jenengan pengen anaknya lebih bertanggung jawab. Nanti silakan membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah membuat nggih. Dan sebisa mungkin itu jangan kalimat yang negatif, tapi gunakanlah kalimat yang positif. Misalkan dilarang terlambat masuk kelas, sebisa mungkin masuk kelas tepat waktu, itu lebih positif. Jadi nanti anak-anak pun mungkin lebih bisa mematuhi. Kemudian, nah ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah membuat pembentukan keyakinan kelas ini lebih paham. Ini yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, sudah nggih. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya lihat kemarin ada di kelas 5, kelas 6 itu sudah melaksanakan. Kalau di kelas saya kemarin anak-anak saya suruh mengidentifikasi peraturan yang di sekolah, kemudian mereka saya buat untuk merubah menjadi kalimat positif yang diharapkan nantinya anak-anak bisa mematuhinya. Ini untuk pembentukan kelas. Kemudian ini sebelum ini ada restitusi nggih. Saya menyampaikan sedikit untuk segitiga restitusi. Nggih. Tadi sudah saya sampaikan restitusi ini pun apa nggih? Dalam pelaksanaan restitusi itu ada beberapa tindakan yang saling berkaitan. Mengapa dinamakan segitiga restitusi? Itu karena untuk melaksanakan restitusi ini ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Sebentar nggih. Kalau tadi restitusi itu di atas konsekuensi ya, yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kalau segitiga restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada pada murid melalui proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk melaksanakan restitusi ini, apa saja yang harus kita laksanakan? Yang pertama, jika ada anak yang salah, kita memberikan, ada 3 tahapan nggih. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu maksudnya misalkan tadi ada anak yang marah karena dipoyoi sama teman, kemudian ditanya, kenapa kamu tadi kok marah menendang tempat sampah? Ya tadi kan teman-teman saya membuli saya Bu, jadi saya tidak terima. Nah kita menstabilkan identitasnya dengan cara bagaimana? Kita memberikan biar anak ini stabil, ya kalau dibully itu memang sakit rasanya ya. Bu guru pun mungkin kalau diperlakukan seperti itu pun juga akan melakukan hal yang sama dengan dirimu. Nah ini untuk menstabilkan agar anak ini biar tidak merasa
bersalah, tidak berbohong, seperti itu nggih. Nanti setelah itu baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Baru kita menunjukkan, oh ini loh kalau kamu seperti ini kamu salah. Bagaimana nanti untuk bagaimana cara kamu nanti untuk memperbaiki tindakan kamu yang salah itu, misalkan seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini kemarin ada video sedikit tentang praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini ada kasus 1, ini saya ambil di kelas 4 itu Casya tidak diterima, ditegur dengan dikata-katai oleh Wati karena ia membuang sampah sembarangan sehingga ia menendang tempat sampah dan tidak mau membersihkannya. Nah, kemudian ini pemecahan masalahnya. Videonya mboten saged di-setel. Oh, saged. Ini hanya contoh nggih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan lebih baik lagi dari saya. Suaranya. Itu hanya sekedar contoh nih Bu, Bapak. Mungkin saya yakin Bapak Ibu bisa melaksanakan lebih baik lagi dari saya, karena itu juga saya masih dalam proses belajar. Nah, posisi di sini saya menempatkan mempraktekkan sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini ada macam-macam posisi guru, kemarin sudah saya catat. Tadi di slide pertama sudah saya tampilkan posisi kontrol guru itu meliputi penghukum, ada penghukum, kemudian pemberi merasa bersalah. Sebentar, tak carikan lagi. Nah ini kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Untuk yang penghukum ini, nah ini biasanya ada ciri-ciri seorang posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sehingga guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan memberikan perintah-perintah, misalkan patuhi aturan saya atau awas, biasanya dengan mengancam-mengancam seperti itu, nggih. Nah, ada sisi negatif yang akan dialami oleh si anak ini. Hasil dari seorang guru posisi penghukum ini, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya.
Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau ini mungkin biasanya terjadi pada siswa SMP atau SMA. Kalau untuk di SD kita mungkin masih ada rasa takut. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara, oh ini yang pembuat merasa bersalah. Ini untuk yang penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah. Yang kedua adalah posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Biasanya bersuara lebih memelas, lebih halus, sedih. Misalkan kalau kamu tidak mengerjakan ini, nanti ibu kamu menyalahkan saya, kan nanti jadinya bu guru jadi dicap guru yang tidak bisa mengajar kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Misalkan saya sendiri pernah melakukan ya, misalkan di kelas anak gaduh, anak-anak kalau kamu gaduh nanti Bu Tari yang ditegur Bu Narni. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian hasilnya ini adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum. Karena emosi anak akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti yang dirusak itu sebenarnya bukan fisik tapi mentalnya mungkin nggih. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor. Ini untuk yang posisi teman. Sekarang posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi sebagai teman adalah guru tersebut membantu. Jadi kalau kita sebagai teman boleh, hanya saja terkadang ada sisi negatifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut dan membantunya. Sehingga untuk kemandiriannya tidak bisa tercapai. Jadi dari ini kita bisa menilai, mengoreksi diri kita sendiri, kita berada di posisi mana. Nah, posisi yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini lebih cenderung pada suara datar, bahasa tubuh yang formal, jadi tidak seperti teman, tidak seperti penghukum, namun dia berpatokan pada peraturan. Aturan apa yang ada di sekolah? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalkan ada anak yang terlambat masuk upacara, kemudian guru menegur, kamu tahu kalau sekarang jam berapa? Jam 7, Pak. Saatnya upacara jam berapa? Jam 7 kurang seperempat. Berarti kamu terlambat berapa menit? 15 menit. Kalau begitu konsekuensinya apa? Saya harus dihukum, Pak. Ya, berarti kamu harus melaksanakan konsekuensi itu. Itu sebagai pemantau. Namun yang paling kita di budaya positif ini yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Manajer ini juga sebagai teman juga sebagai pemantau. Jadi kombinasi antara dua-duanya. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Jadi lebih tulus, lebih ikhlas memberikan teladan yang baik. Ini ya. Kembali lagi ini. Ya tadi udah nggih pembentukan kelas. Nah, dari
materi-materi ini yang sudah saya sampaikan. Materi yang paling saya sukai memang tadi ya, yang 5 posisi kontrol guru. Lah mari kita tanamkan, monggo kalau sebisa mungkin kita jalankan untuk disiplin positif ini. Budaya positif itu tidak harus melaksanakan harus disiplin nggih. Namun setidaknya kita bisa mencetak karakter anak menjadi lebih baik lagi, mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Seperti itu saja kiranya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sudah menyita waktu panjenengan. Terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mencari ilmu, sudah memberikan fasilitas, memfasilitasi segala sesuatunya, dan semoga nanti apa ilmu yang sudah saya dapatkan bisa saya terapkan di SD ini, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman semua. Mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Narni nanti saya minta untuk menyampaikan sedikit satu nanti Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bu Tari yang pada kesempatan ini telah presentasi, menyampaikan apa yang diperolehnya dari materi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif yang memang harus kita terapkan di sekolah. Hal ini bukan hanya diterapkan pada saat ini saja. Saya kira budaya positif itu harus kita terapkan. Sebelumnya sudah kita terapkan, hanya belum ada istilahnya, kita belum tahu bahwa ini adalah budaya positif. Bapak Ibu sudah menerapkan, tetapi belum tahu kalau ini itu di bahasa kerennya sekarang itu budaya positif gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Tari yang telah menyampaikan, mengingatkan kembali gitu, Bu Tari mengingatkan, menyegarkan kembali tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu kita terapkan apa yang telah disampaikan Bu Tari tadi, sehingga SD kita menjadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang betul-betul mempunyai budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekali lagi tadi Bu Tari menyampaikan bahwa apa yang anak itu seperti apa, kita hanya menebalkan saja. Monggo kita terapkan, kita beri contoh, karena anak memang akan lebih bisa melaksanakan apabila kita sudah memberi contoh terlebih dahulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Tari, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti presentasi dari Bu Tari. Semoga apa yang disampaikan menambah semangat, menambah positif, menambah langkah kita, menambah keyakinan kita dalam melangkah untuk memajukan, mendampingi, membimbing anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duduk. Silakan latihan memimpin doa. Untuk hari ini, Mas Manu siapa? Mas Lana. Oh, Mas Lana. Oke, silakan Mas Lana untuk memimpin doa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu pintunya ya. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Kazia kemana? Tidak tahu atau ini enggak? Sama Jia. Oh, kalau Mbak Jia, Mbak Oni itu sudah izin sama Bu Guru, cuma Kaziain aja tadi. Tadi yang lewat rumahnya Kazia, mungkin ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, semoga Kazia sehat-sehat saja, baik-baik saja, atau barangkali terlambat mungkin ya. Ya, tidak apa-apa. Berarti hari ini kalau Kazia sama Oni, kok Kazia? Ya benar ya, Kazia sama Oni. Untuk yang putra masuk semua? Mas Rizka. Sekarang Butari mau tanya Mas Dani. Halo Mas Dani. Mana kemarin kok pergi? Perutnya sakit. Oke, Mas Dani kemarin perutnya sakit. Kira-kira kemarin Butari tahu tidak kalau Dani sakit? Tidak. Tidak ya. Kenapa kamu kok mengatakan Butari tidak tahu kalau Dani sakit? Kenapa? Iya, kenapa? Mas Dani tidak bilang, kemarin langsung menghilang ya? Iya, kira-kira kalau seperti itu boleh tidak? Tidak boleh, kenapa tidak boleh? Ayo. Ya, ternyata di kelas 4 ini kalian kan baru jadi belum tahu bagaimana sih kita harus membuat peraturan di kelas. Kamu tahu tidak ada kalau dulu di kelas 3 ada aturannya? Ada tidak kelas 3? Apa aturannya? Tidak boleh membolos, kemudian apa lagi? Tidak boleh membuli, ada lagi? Apa lagi? Tidak boleh nyontek, bagus, apa lagi coba? Apa ada lagi aturan kelas 3 yang dulu? Oh, jika sakit izin dengan guru, kemudian apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Nah, nanti kalian sama Bu Tari akan mencari peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, khususnya nanti di kelas 4 atau ada aturan apa sih peraturan-peraturan yang harus kamu laksanakan. Oke? Nah, dari peraturan ini nanti kamu mengamati kira-kira kok tidak boleh ini. Seperti kemarin Mas Denny kalau mau keluar kan ada bu gurunya ya tidak? Iya, berarti kan harus minta izin. Bu, saya perutnya sakit gitu. Jadi kan nanti Bu Tari bisa memberikan izin mau pulang atau mau dibawa ke UKS ya betul. Jadi tidak blonos-blonos. Kalau kamu langsung keluar ada bu gurunya kok nggak minta izin
izin berarti tidak sopan. Nggih, anak-anak harus selalu mengutamakan sopan santun ya. Selain kamu itu di sekolah itu belajar, juga harus belajar tata krama. Tata krama itu apa? Tata krama itu ya perilaku yang mencerminkan sopan santun ya. Misalkan kalau mau ke belakang izin, kemudian Bu, saya maaf, saya terlambat. Ya, kalau masuk kelas kok ternyata di kelas sudah ada gurunya, tidak nyelonong saja, begitu masuk langsung duduk. Kan ada gurunya, minta izin dulu. Bu, maaf ya, saya terlambat. Biasanya anak-anak terlambat langsung masuk terus duduk ya. Dulu Mas Denny di kelas 3 kalau sakit mesti pulang kayak gitu. Gak pernah izin, gak ditegur. Sama dari sekarang ya, dari nggak suka seperti itu, nggak senang guru soalnya apapun harus minta izin. Di rumah pun kalau Butari anak paling mau beli ke warung mesti izin. Bu, aku mau beli ini. Bu, aku mau beli susu, pasti pamit padahal di warung. Apalagi mau bermain, kalau bermain mau di tempatnya siapapun mesti izin. Bu, aku mau bermain ke tempatnya temannya, misalkan si A ya, si A gitu. Jadi nanti orang si Butari kok anak belum pulang-pulang ya, terus nanti Butari carinya, oh tadi pamitnya di tempat si A. Nah nanti Butari cari ke tempat si A, oh ternyata benar di situ. Entah itu apapun pasti minta izin. Jadi bukan berarti loh apa-apa kok izin, tidak nggih. Itu kaitannya dengan juga sopan santun, tidak membuat orang tua bingung, nggih Mbak. Kalau kamu membuat bingung orang tua nanti jadinya dosa ya. Kalau itu sudah kebiasaan pun nanti akan berjalan. Seperti di tempat yang Butari pun sudah berkebiasaan. Bahkan kalau mau sampai ke WC pun harus minta semangat matur karena sudah kebiasaan. Misalnya sudah nonton TV, Bu, aku mau BAB, ya sana dulu semangatnya bilang. Nah itu kalau sudah kebiasaan, jadi apa-apa minta izin. Bahkan mau makan pun kalau itu sekiranya bukan miliknya, dia minta izin dulu meskipun udah di meja. Bu, ini punya siapa, mau aku makan boleh? Nah itu juga sopan santun. Orang berani nampai coklat ya silahkan, itu memang buat kamu. Kecuali kalau punya bapak itulah nanti dia nggak berani makan. Itu salah satu dari sopan santun kepada orang tua. Tidak harus apa-apa lah, orang tua orang tuanya dewek itu enggak. Tetap sebagai orang tua harus dihormati. Jadi ibu minta kalau dulu
akan membuat mencari peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Oke, silakan nanti untuk satu anak kalian menuliskan satu peraturan. Ya, nanti akan ibu beri kertas yang seperti kemarin. Kertas ini. Ya, kalian menuliskan misalkan seperti tadi, tidak boleh apa Mas Agus? Tidak boleh apa? Peraturan yang ada di kelas apa? Tidak boleh membuli. Silakan kalian tulis di sini. Tiap anak boleh beda dan harus beda. Okay? Apa sih? Oh, tidak boleh apa? Tidak boleh. Terserah, semua ditulis. Oke? Oke. Silakan ditulis satu-satu ya.
di kelas ini Ibu harap semua kalau berbicara itu yang mengenakkan telinga. Oke? Misalkan arep negur kancane kok buang sampah sembarangan. Terus misalkan yang buang iki siapa? Iqbal buang sampah nang kelas nang arep kono bedane. Yo aku sepuluh. Terus aku kira-kira menyapanya biar terdengar suaranya itu terdengar apa ya? Terdengar tidak keras itu bagaimana Mas kira-kira? Bisa? Bisa caranya bagaimana coba? Bisa dipraktekkan? Boleh. Pak, kenapa sih kamu kok buangnya di situ? Atau misalkan gini, Pak, dia kenapa? Gue sampai aja dengan kono. Kira-kira kondisi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Kalau mau menegur teman, kira-kira gini. Iqbal buang yuk, Iqbal dijupuk yuk, gue sampai aja dengan kono, kok kelas kita kotor. Nah, terus Iqbal kira-kira mau mengambil apa tidak? Mau. Kalau yang menegurnya gini, weh, siapa yang gue? Kira-kira Iqbal mau mengambil enggak? Tidak ya, membiarkan saja ya. Sama dengan peraturan yang sudah kalian tulis, tidak boleh membolos. Itu terdengar kalimat kasar atau halus. Nek menurut kamu apa? Kasar ya, tidak boleh membolos. Orang oleh. Nah, dari kalimat sama perkataan itu juga sama. Kalimat pun harus membuatnya harus ya halus. Kalau ini maksudnya jadi kalimat negatif karena kasar, betul? Sehingga nanti diharapkan anak-anak bisa menulis kalimat yang positif. Misalkan di aturan kelas kita itu tidak boleh membolos. Tapi biar kalimatnya jadi kalimat yang positif, kira-kira kalimatnya diganti apa ya? Tapi intinya ya tidak boleh membolos. Dilarang membolos ketika pelajaran. Dilarang membolos, tapi yang dilarang tidak boleh itu sama. Itu masih kalimat negatif. Oke, mari kita buat bersama-sama ya. Nanti Ibu akan memberi contoh. Misalkan tidak boleh membolos. Misalkan siswa kelas 4 pulang tepat waktu. Terdengar bagaimana? Lebih indah atau tidak? Iya. Oke. Berarti kamu kan sebagai peserta kelas 4, kamu harus pulang tepat waktu bersama teman. Oke, betul? Oke. Nah, berarti untuk kalimat ini tidak boleh membolos, bisa diganti dengan peserta kelas 4, siswa kelas 4 pulang tepat waktu. Bisa ya? Bisa diterima? Nah, sekarang kalian buat yang ini coba. Tidak boleh membuli. Ganti bagaimana? Siswa kelas 4. Ayo. Siswa kelas 4 jangan dilarang. Pokoknya hindari kalimat dilarang dan tidak boleh. Siswa kelas 4 hidup rukun bersama teman. Seperti itu ya. Kalau kamu sudah ada bacaan kok peserta kelas siswa kelas 4 itu hidup rukun, berarti kamu harus menjalankan hidup rukun bersama teman. Itu tandanya kamu tidak boleh membuli. Jadi kalau langsung tidak boleh membuli, itu tandanya kalimat negatif. Kalau siswa kelas 4 hidup rukun bersama teman, nah itu namanya positif. Paham betul? Bedanya kalimat yang negatif sama positif. Paham? Paham. Coba sekarang yang tadi menulis tidak boleh makan di kelas. Siapa? Oh, Mbak siapa? Mbak Naila. Mbak Naila bisa kalimatnya diganti jadi kalimat positif. Tidak boleh makan di kelas. Berarti siswa kelas 4 makan jajanan di luar kelas. seperti itu, nggih? Atau tidak bisa. Nggih.
Ya, paham betul?